Kami ucapkan kepada hadirin sekalian. Hadirin yang kami hormati, acara pembukaan webinar nasional akan segera dimulai. Demi kelancaran acara ini, kami mohon kepada seluruh hadirin untuk tenang dan tertib. Terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Presiden Imbasadi Ardhani Endriaswari, yang terhormat kedua narasumber webinar pada kali ini, Ibu Enela Kaniago MPD dan Bapak Dr. Imade Iwan Indrawan Jendra SSM Hum. Hormati moderator webinar pada kali ini Niko Mang Junianti, yang kami hormati Ketua Pelaksana Webinar Nasional Nurma Aisyah, seluruh peserta webinar yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerahnya lah kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Pada hari ini, 22 Februari tahun 2023, dalam acara webinar nasional yang diselenggarakan oleh Dies Natalis Imbasadi yang ke-30 dengan tema Karakter Bahasa Ibu di Era Digitalisasi, dilaksanakan secara daring. Hadirin yang kami hormati, susunan acara pada hari ini, pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Imbasadi, ketiga pembacaan doa, keempat laporan Ketua Pelaksana, kelima sambutan dari Presiden Imbasadi Kak Ardhani Endriaswari sekaligus membuka acara pada hari ini, keenam kegiatan webinar nasional, ketujuh penyerahan sertifikat pada narasumber dan moderator, dan yang terakhir penutup. Hadirin, adapun tata tertib yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta webinar, yaitu pertama, demi kelancaran kegiatan ini, peserta mengikuti kegiatan webinar nasional diimbau agar menggunakan perangkat yang terkoneksi internet dengan baik. Dua, peserta yang berada dalam aplikasi Zoom Meeting dimohon untuk menonaktifkan audio atau mute dan mengaktifkan kamera selama acara berlangsung. 3. Peserta dilarang saling menghina dan berkata tidak sopan ataupun melakukan hal lain yang dapat mengganggu kelancaran jalannya kegiatan webinar. 4. Narasumber webinar nasional diberi waktu 30 menit untuk memaparkan materi dan sesi tanya-jawab selama 30 menit setelah pemaparan materi dari kedua narasumber dan oleh moderator. 5. Apabila peserta ingin bertanya pada sesi tanya-jawab, peserta diharapkan untuk bertanya secara sopan dan diperbolehkan untuk bertanya pada kolom chat. Yang terakhir, peserta dimohon untuk mengisi presensi yang disebarkan melalui kolom chat pada Zoom Meeting oleh panitia 30 menit menjelang selesainya acara. Kesalahan penulisan nama pada sertifikat bukan tanggung jawab panitia. Baik hadirin, demikian tadi susunan acara dan tata tertib kegiatan webinar pada hari ini. Hadirin yang kami hormati, acara pada hari ini diawali dengan sesi foto bersama. Kami mohon kepada hadirin untuk mengaktifkan kamera. Sesi foto bersama akan saya pandu. Kepada petugas, disilakan. Baik, sekali lagi kepada hadirin dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Dan slide yang terakhir
1, 2, 3. Baik, terima kasih hadirin. Hadirin yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Imbasadi. Hadirin dimohon untuk berdiri. Kepada petugas, disilakan. Hadirin dimohon
Mohon untuk tetap berdiri. Acara dilanjutkan dengan pembacaan doa. Kepada petugas, disilakan. Baik, kepada teman-teman, doa pada kesempatan kali ini akan saya pimpin menggunakan doa agama Hindu. Doa. Om Swastiastu. Om Wignamastu Namo Sidam. Om Manobhadrah Kertawiyo Yantu Iswata. Om Saraswati Namastubhyam. Waradea Kamarupini. Sidaramba Karisyami. Sidir Bawantu Ami Sada. Om Yang Widi, Tuhan yang Maha Esa. Engkau adalah sinar yang maha hebat. Engkau bersinar merah. Hormat kami padamu. Engkau berada di tengah-tengah teratai putih. Hormat padamu Sang Pembuat Sinar. Pada hari ini, Rabu 22 Februari 2023, kami dari Dies Natalis Simbasadi melaksanakan kegiatan webinar nasional dengan tema karakter bahasa ibu di era digitalisasi. Maka dari itu, anugerahilah kami agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Om Sriam Bawantu, Om Sukam Bawantu, Purnam Bawantu, Om Kesamo Sampurna Yanamo Swaho, Om Santi 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 Om. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Baik hadirin, acara selanjutnya laporan dari Ketua Pelaksana Webinar Nasional. Untuk itu kepada Ketua Pelaksana Saudari Nurma Aisyah, disilahkan. Baik, terima kasih untuk Pewara atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kedua narasumber, Ibu Elnila Kania, Bu MPD dari Universitas Geraha Nusantara Padang Sidimpuan. Kemudian Dr. Imade Iwan Indrawan Jendra SSM Hum dari Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Tak lupa Presiden Imbasadi Ibu Ardani Endriaswari yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan karunia-Nya pada sore hari ini, sehingga kegiatan webinar nasional ketiga dalam rangka Desa Natalis Imbasadi ke-30 ini dapat terlaksana tanpa ada halangan suatu apapun. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya rangkaian kegiatan Desa Natalis ini, baik dari panitia, peserta, dan seluruh. Webinar yang dilaksanakan ini terdiri dari 3 rangkaian seri webinar dan 3 rangkaian perlombaan. Nah, pada seri ketiga ini kita mengusung tema webinar kebahasaan dalam rangka Hari Bahasa Ibu dengan temanya itu karakter bahasa ibu di era digitalisasi. Kemudian rangkaian perlombaan yang terdiri dari lomba isai nasional, infografis, dan juga fotografi kebudayaan pun diadakan dalam rangka Desa Natalis Imbasadi yang ke-30 ini. Untuk para peserta dan teman-teman semuanya bisa mengecek progres dari perlombaan di Instagram imbasadi.official ya. Kemudian harapannya dengan diadakan webinar dan perlombaan pada peringatan ini bisa mewujudkan rasa cinta dan kebanggaan pada budaya lokal tanpa mengesampingkan jiwa intelektual yang wajib dimiliki oleh para penerus generasi bangsa ini. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ketua Pelaksana. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan dari Presiden Imbasadi, Kak Ardani Endriaswari, sekaligus membuka acara webinar pada hari ini. Untuk itu kepada Ibu Presiden, disilahkan. Baik, terima kasih untuk MC Mbak Sayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat, dua narasumber kami yang hadir pada sore hari ini, yaitu Ibu Enila Kanyago dari Universitas Geraha Nusantara Padang Sidimpuan, dan Pak Imade Iwan Indrawan Jendra dari Universitas Hindu Negeri I Bagus Sugriwa Denpasar. Terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman panitia dan seluruh rekan pengurus Imbasadi yang telah bekerja sama bersinergi untuk menyukseskan acara Dies Natalis ini. Dan salah satunya adalah webinar kita kali ini, yaitu yang mana selain dalam serangkaian acara Dies Natalis Imbasadi yang ke-30 ini, juga untuk memperingati Hari Bahasa Ibu Internasional yang mana bertepatan di tanggal 21 Februari kemarin. Harapan kami dengan adanya webinar kali ini, semoga mampu menumbuhkan rasa cinta, menumbuhkan kebanggaan di kalangan khususnya generasi muda agar selalu senantiasa cinta dan bangga untuk merawat bahasa ibunya, yang mana bahasa ibu itu tidak bisa kita lepaskan dari bahasa daerah masing-masing. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki banyak sekali bahasa daerah, tetapi keeksistensiannya sering perlahan dilupakan karena adanya banyak pengaruh dari budaya luar. Maka dari itu, semoga webinar kali ini yang mana mampu menambah pengetahuan kita dan wawasan kita dari dua narasumber hebat kita dapat menjadikan kita sadar, menjadikan kita peka terhadap bahasa, sastra, dan budaya daerah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa, webinar dalam rangka Hari Bahasa Ibu Internasional ini kami buka. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Baik, terima kasih kepada Ibu Presiden. Hadirin yang kami hormati, demikian tadi acara pembukaan webinar nasional pada kali ini. Kepada tamu undangan yang memiliki kesibukan, dipersilakan untuk melanjutkan kegiatannya. Dan hadirin yang berbahagia, tibalah acara utama kita pada hari ini, yaitu webinar nasional dengan tema Karakter Bahasa Ibu di Era Digitalisasi. Nah, pada hari ini, webinar akan dipandu oleh moderator. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan CV moderator webinar kali ini. Nama, Nikomang Junianti. Tempat tanggal lahir Tabanan 1 Juni 2022. Agama Hindu. Alamat Banjar Dinas Padangan Kaje, Desa Padangan, Kabupaten Tabanan. Golongan darah A, kegemaran menari. Riwayat pendidikan ini, SD di SD Negeri 1 Padangan, tahun 2009 hingga 2015, SMP di SMP Negeri 4 Pupuan, dari tahun 2015 hingga 2018, SMA di SMA Negeri 1 Pupuan, dari tahun 2012 hingga 2021, dan dari tahun 2021 hingga sekarang menempuh pendidikan S1 program studi pendidikan bahasa Bali di Universitas Pendidikan Ganesha. Prestasi moderator raih. Yang pertama, Putra Putri Fakultas Bahasa dan Seni tahun 2021 tingkat universitas meraih top 5 putri. Yang kedua, Putra meraih juara 1 Putri Imbasadi. Yang ketiga, Lomba Karya Tulis Ilmiah Temu Budaya Nusantara Imbasadi tahun 2022 tingkat nasional meraih juara 2. Pengalaman yang Juni pernah laksanakan. Yang pertama, menjadi Palang Merah Remaja tahun 2000. Menjadi relawan pendataan SDGs Desa tahun 2021 tingkat regional, dan
menjadi sekretaris bidang himpunan siswa jurusan pada tahun 2022. Baik, mari kita sambut moderator kita pada hari ini. Selamat sore, Junianti. Halo, selamat sore Sayu. Apakah suara Juni kedengaran dengan jelas? Baik, kedengaran dengan jelas. Dan Baik, terima kasih Sayu. selamat menyaksikan webinar pada hari ini yang akan dipandu oleh Junianti. Silahkan Junianti. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada pembawa acara atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam budaya. Yang terhormat Presiden Imbasadi Kak Ardani Endriaswari. Yang saya hormati pemateri kita yang pertama hari ini ada Ibu Elnia Kaniago MPD. Selamat sore Ibu. Yang saya hormati pemateri kedua Bapak Dr. Imade Iwan Indrawan, Jendra SSM Hum. Selamat sore Bapak. Dan seluruh peserta webinar yang saya cintai dan saya banggakan. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, maka kita harus kenalan. Perkenalkan, nama saya Nikomang Junianti, akrab disapa Junianti, yang akan menemani para hadirin sekalian dalam acara webinar pada hari ini. Adapun tema dari webinar kita pada hari ini yaitu karakter bahasa ibu di era digitalisasi. Seperti yang diketahui bersama, bahasa daerah atau yang lebih dikenal dengan bahasa ibu tentunya harus dilestarikan, sebab bahasa ibu dapat membentuk karakter anak sejak dini, mulai dari etika, daya nalar, dan emosi yang akan menjadi dasar pertumbuhannya. Tetapi, dengan hadirnya teknologi seperti internet, ternyata juga memunculkan banyak hal dan kata-kata baru yang mewakili suatu konsep yang belum ada sebelumnya. Apalagi dengan cara mendidik yang dilakukan oleh orang tua zaman sekarang mempengaruhi kelestarian bahasa daerah. Contohnya, anak sudah terbiasa dari kecil diberikan handphone, dan hal tersebut akan berpengaruh terhadap bahasa yang ia gunakan, yaitu bahasa daerah yang cenderung pudar. Hal tersebut mengajak kita sekalian untuk melestarikan bahasa daerah agar eksistensinya tetap terjaga di era modern ini. Sebelum saya lanjutkan, izinkan saya untuk membacakan ada tata tertib dari webinar hari ini. Adapun tata tertibnya yaitu yang pertama, pemateri diberikan waktu 30 menit untuk memaparkan materinya. Kemudian kedua, setelah kedua pemateri memaparkan materinya, akan dibuka sesi tanya-jawab selama 30 menit. Kemudian yang ketiga, sebelum bertanya, penanya diharuskan untuk menekan tombol raise hand. Kemudian untuk penanya bisa menanyakan ataupun menyampaikan pertanyaannya secara langsung dan juga bisa menanyakannya pada kolom chat dengan menyebutkan nama dan juga kepada siapa pertanyaan tersebut ditujukan. Dengan format nama, kepada siapa pertanyaan tersebut ditujukan dan pertanyaan. Baik, saya lanjutkan untuk selanjutnya yaitu ada pemaparan materi dari pemateri kita yang pertama yaitu Ibu Elnila Kaniago, tetapi sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV dari Ibu Elnila Kaniago. Baik, adapun CV dari pemateri kita yang pertama yaitu Ibu Elnila Kaniago MPD. Tempat tanggal lahir Siti Jale 8 Januari 1984. Kemudian adapun pendidikan terakhir dari narasumber kita yaitu S2 di Unimed. Kemudian pekerjaan sebagai dosen tetap Universitas Geraha Nusantara Padang Sidempuan dari tahun 2010 sampai sekarang. Adapun penelitian yang telah dilakukan yaitu telah banyak melakukan penelitian tentang pendidikan di sekolah menengah di Padang Sidempuan. Kemudian pengabdian yang telah dilakukan oleh narasumber kita yang pertama telah banyak melakukan pengabdian di sekolah-sekolah dan masyarakat, misalnya sosialisasi media pembelajaran di Siabu. Kemudian
Yang terakhir yaitu telah lulus sertifikasi dosen pada tahun 2020 dan penulis buku berjudul Strategi Pembelajaran pengarang Elulia Kanyago dan kawan-kawan. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat kepada Ibu Elnila Kanyago, saya persilakan untuk memaparkan materinya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Salam kenal dari Padang Sidimpuan untuk semua adik-adik yang seluruh Nusantara, khususnya untuk program studi Bahasa Indonesia. Terima kasih juga untuk moderator. Jadi nanti salam kenal. Di sini saya dosen dari Universitas Geraha Nusantara Padang Sidimpuan. Mungkin baru kali ini atau sudah sering adik-adik semua mengetahui Padang Sidimpuan yang di daerah Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Oke, jadi suatu kehormatan bagi saya untuk dapat bergabung dan menjadi narasumber untuk hari ini. Mudah-mudahan dengan pemaparan yang saya berikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, jadi hari ini materinya tentang karakter bahasa ibu di era globalisasi. Oke, sedikit ini saya bagikan. Oke, ini. Jadi apakah itu karakter bahasa ibu? Mengapa tidak bahasa ayah? Mungkin itu pertama kali yang harus kita ketahui. Karena dalam bahasa ibu, ketika kita baru lahir saja, kita melihat ibu. Karena ibulah yang berjuang untuk kita semua, untuk membesarkan kita, menyusui, bahkan melahirkan dan sampai dengan hamil 9 bulan. Mungkin karena itu ibu menjadi suatu hal yang sangat istimewa bagi kehidupan kita. Di sini bahasa itu setiap manusia mengalami proses pemerolehan bahasa berdasarkan nativisme. Seorang mengalami proses bahasa pada usia di bawah 10 tahun. Pada proses tersebut, anak menguasai bahasa pertama, yaitu bahasa ibu. Jadi, bahasa ibu itu pertama kali kita ketahui ketika kita masih kecil, sehingga bisa dibawa-bawa sampai dengan kita dewasa, dimanapun kita berada. Fungsi bahasa daerah atau bahasa ibu. Di sini yang pertama adalah suatu lambang kebanggaan daerah. Jadi bahasa daerah, bisa didengar suara saya? Bisa didengar? Bisa Ibu. Oh iya, logatnya agak logat Batak ya. Logat Batak walaupun saya marganya Caniago, tapi saya memang perawakannya itu tinggalnya di daerah Batak. Jadi wajahnya sudah kayak orang Batak, bahasa logatnya juga sudah seperti orang Batak ya. Jadi fungsi bahasa daerah itu atau yang sering kita bilang dengan bahasa ibu, yang pertama lambang kebanggaan daerah. Jadi contohnya kalau misalnya daerah kami Tapanuli Selatan, karena kita semua di sini adalah Indonesia ya. Jadi di daerah Tapanuli Selatan
Pertama kali bahasa ibu yaitu bahasa Mandailing, namanya bahasa daerah kami. Batak itu ada Batak Karo, ada Batak Pakpak, ada Batak Mandailing. Jadi kalau daerah kami itu disebut dengan Batak Mandailing. Jadi di sini dengan logat bahasa Mandailing itu suatu kebanggaan. Bahkan orang etnis Cina juga di sini bisa berbahasa yaitu bahasa Mandailing. Jadi ketika kita berada dalam suatu daerah, misalnya kita sekolah di luar daripada Padang Sidimpuan, pasti akan menggunakan bahasa Mandailing. Jadi suatu kebanggaan daerah. Ketika bertemu dengan abang-abang, maka kami akan menggunakan bahasa daerah. Kemudian di sini juga dosen-dosen itu ketika bertemu, maka itu akan menggunakan bahasa daerah. Terkecuali dengan orang-orang yang belum dikenal. Jadi bahasa daerah itu memang betul-betul sudah menjadi bahasa sehari-hari di sini. Yang kedua, lambang identitas daerah. Jadi bahasa ibu ini bisa menjadi suatu lambang identitas kita di suatu daerah. Kemudian yang ketiga, alat penghubung dalam komunikasi di keluarga dan masyarakat. Jadi dengan bahasa ibu, bahasa daerah itu suatu alat penghubung di dalam masyarakat atau di dalam keluarga. Jadi dalam keluarga di sini itu budaya itu masih ketat. Mulai dari kita diajari bagaimana tutur dengan menggunakan bahasa daerah. Panggilan dengan bahasa daerah. Bahkan bahasa daerah di sini itu untuk memanggil suatu anak itu biasa dipanggil dengan amang. Amang, inang, itu menjadi suatu jalinan antara si ibu dan si anak ketika memanggil. Jadi persaudaraan itu lebih erat rasanya ketika menggunakan bahasa daerah. Kemudian sarana pendukung budaya daerah dan bahasa Indonesia. Jadi di sini dengan adanya bahasa ibu ini yang sering dikatakan dengan bahasa daerah, jadi suatu pendukung untuk budaya yang ada di daerah Tapanuli Selatan atau daerah Mandailing. Kemudian pendukung sastra. Saya juga dosen bahasa Indonesia, walaupun lebih sering saya menggunakan atau lebih sering saya mengajari sastra daerah Tapsel. Itu ada mata kuliahnya tentang sastra daerah Tapsel. Jadi sampai dengan bahasa daerah itu betul-betul diajarkan di universitas tempat saya bekerja. Kemudian bahasa ibu ini adalah bahasa yang pertama dikuasai oleh manusia. Jadi kenapa? Karena ketika kita lahir, kita itu berada pada lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Jadi yang pertama kita dengar adalah bahasa dari kata ibu, atau bahasa yang disebut dengan bahasa ibu. Kemudian di sini saya buat bahasa ibu sebagai salah satu instrumen pemerolehan bahasa dapat menunjang beberapa aspek perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, kognitif dan emosional ya. Jadi kemudian selain itu penggunaan bahasa ibu dapat meningkatkan komunikasi anak dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah, serta mendorong kemampuan belajar pada anak. Kemudian dapat membantu memaksimalkan perkembangan kognitif awal pada anak. Bahasa ibu yang sering di keseharian yang dilakukan anak menjadikan bahasa ibu
sebagai bahasa dasar dalam pergaulan baik di rumah, sekolah, dan lingkungannya. Contohnya di sini daerah Tapanuli Selatan yang merupakan daerah dengan bahasa ibu yang paling dominan kesehariannya menggunakan bahasa Mandailing Batak atau Batak Mandailing. Jadi kalau di daerah Tapanuli Selatan ini, bahasa daerah itu adalah bahasa sama seperti daerah Padang. Di sana kalau kita tidak bisa menggunakan bahasa Padang, kita tidak bisa mengetahui apa yang dibicarakan orang tentang kita. Jadi di sini juga orang yang datang ke daerah Mandailing ini lama-kelamaan akan bisa berbahasa daerah di sini. Jadi lebih kental bahasa ibunya ketimbang bahasa kedua, yaitu bahasa Indonesia. Padahal bahasa Indonesia itu sangat diperlukan, kecuali sudah bertemu dengan betul-betul yang tidak bisa menggunakan bahasa Mandailing. Kemudian, bahasa ibu dikenal dengan bahasa sehari-hari yang dipakai oleh anak-anak di sekitar lingkungannya. Lahir di Betawi pasti menggunakan bahasa Betawi. Logatnya juga sama seperti kita di sini. Logatnya ya pastilah berbeda dengan adik-adik yang ada di Bali dengan nada yang begitu lembut. Kalau kami di daerah Batak ini bilang iya, bilang kan iya, jadi iya gitu, lebih keras. Jadi logat itu juga memang datangnya dari bahasa daerah atau yang disebut dengan bahasa ibu yang dibuat oleh lingkungan juga. Misalnya lingkungan kita ini, Batak ini, memang logat-logatnya itu sangat kuat dengan suaranya. Apakah yang menjadi faktor yang membedakan bahasa ibu antara satu dengan yang lain? Yang pertama adalah intonasi. Jadi intonasi ini bisa dari bahasa ibu, ya. Bahasa daerah masing-masing pasti intonasinya berbeda. Di daerah Batak pasti berbeda intonasinya dengan daerah Padang. Padang itu sangat lembut. Kemudian bahasanya juga suaranya juga lebih lembut. Mungkin yang pertama itu karena daerahnya. Kalau daerah Batak itu mungkin dulu ada cerita itu daerah Batak ini memang daerah gunung-gunung. Jadi kalau daerah gunung itu harus dengan suara keras. Ini kan mitosnya ya. Jadi dari itulah dia suara Batak itu kenapa keras gitu. Jadi kalau memanggil jauh, kalau dengan suara yang begitu lembut tidak bisa. Jadi dengan suara yang begitu keras, maka harus baru kedengaran. Jadi dengan adanya karakter yang demikian, lama-kelamaan suara Batak itu lebih keras daripada suara orang suku yang lain atau daerah yang lain. Kemudian gaya bicara. Gaya bicara juga berbeda. Walaupun kita satu Indonesia, tapi daerah bahasa ibu kita itu berbeda-beda. Ya, gaya bicara kita pasti berbeda. Mulai dari cara membicarakannya. Bagaimana kabarmu? Itu misalnya, kalau kami itu pasti bagaimananya kabarmu? Pasti berbeda, logatnya berbeda. Kemudian ada juga makna kata. Jadi makna kata ini yang menjadikan suatu bahasa ibu itu ketika digunakan itu tidak bisa digunakan untuk daerah lain. Saya contohkan, di daerah Padang itu mengatakan seorang laki-laki itu biasa dikata dengan bujang gitu, anak bujang gitu ya. Itu bilang di daerah Padang, oh itu anak bujang tuh bilangnya. Jadi berarti itu adalah anak laki-laki. Sementara kalau di daerah Batak, kalau kata itu digunakan lagi, itu suatu pantangan. Itu sudah jorok. Jadi
penggunaan makna dalam mengatakan suatu kata di suatu daerah itu kita harus tahu dulu sehingga tidak ada terjadi konflik antara satu dengan yang lain. Nah, jadi dengan kata bujang tadi di daerah Tapanuli Selatan itu sudah tidak boleh. Itu adalah kata-kata yang kasar, kata-kata yang menjijikkan. Tapi daerah Padang itu sesuatu yang membanggakan. Jadi itu makna dari kata bahasa daerah yang saya contohkan dalam penggunaan katanya. Sehingga dengan penggunaan bahasa ibu ini menjadikan perbedaan antara suku dengan yang lain, tetapi menjadi suatu keistimewaan untuk kita. Keistimewaan untuk kita karena itu suatu anugerah yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk kita, di mana bahasa daerah harus kita lestarikan mulai dari budaya, bahasa, sehingga menjadi suatu keistimewaan dalam suatu daerah kita yang perlu kita lestarikan hingga sampai cucu nanti. Saya rasa saya kembalikan kepada moderator, Dek Juni. Silakan. Baik, terima Itu kasih Ibu. paparan dari saya. Apakah Ibu tidak ingin menambahkan lagi karena waktu Ibu masih tersisa lagi 14 menit? Oh, boleh sedikit bercerita? Boleh? Baik, dipersilakan Ibu. Oke. Ini masih tentang bahasa-bahasa daerah yang ada di tempat kita, yaitu di Indonesia. Memang ini hal yang menarik, apalagi peringatan bahasa ibu internasional. Jadi bahasa daerah ini suatu bahasa yang perlu dilestarikan. Kemudian di daerah Sumatera Utara ini atau di daerah Batak ini dikenal dengan logat yang kasar. Logat yang kasar, bilangkan makan, itu silakan makan, itu kemudian harus dengan makan kau dulu. Bahkan ada suatu cerita ketika anak-anak bertandang, orang Betawi bertandang ke daerah Batak, karena daerah Jawa dengan intonasi bahasa yang begitu lembut, datang ke daerah Batak, dia mengira di sana itu setiap hari ada yang bertengkar. Pasti kok ada yang bertengkar, kok ada yang suara keras-keras. Setiap hari ada yang bertengkar, apalagi mama-mama atau yang istilahkan dengan ibu-ibu. Jadi intonasi ibu-ibu di sini, jadi kalau mereka itu ngomong, itu suaranya itu sangat keras-keras. Jadi dia heran, tapi dengan menyelidiki setiap hari, itulah dia bahasa di daerah ini. Oh, ternyata mereka memang ngomongnya itu bercerita, tapi dengan intonasi Batak, jadi cerita itu seperti bertengkar. Jadi kalau misalnya nanti kayak moderator Juni datang ke daerah Tapanuli Selatan, boleh berkunjung karena di sini budayanya itu memang ciri khasnya adalah Tapanuli Selatan. Makanannya adalah ciri khasnya itu salak sadabuan. Mungkin moderator belum pernah makan salak sadabuan. Itu enak. Itu Salak Sidimpuan dengan Kota Padang Sidimpuan dengan Kota Salak. Nah, itu suatu budaya kita. Kemudian cara berbicaranya itu beda juga antara kami yang ada bahasa daerah yang ada di Tapanuli Selatan, beda dengan yang ada di Panyabungan. Yang 2 jam dari sini. Itu intonasinya lebih lembut lagi. Kalau bilang Eda, ya lebih lembut Eda gitu. Tapi kalau di sini Eda gitu. Jadi intonasinya itu dengan wilayah yang berbeda 2 jam saja dari sini itu sudah berbeda. Jadi kalau datang ke daerah
Tapanuli Selatan ini khususnya daerah Batak, ya memang harus punya jantung yang begitu kuat. Karena intonasi dari bahasa, kemudian gaya berbicara dengan muka, mimik itu berbeda. Jadi bahasa yang bahasa ibu yaitu bahasa Batak di daerah Tapanuli Selatan ini memang menggunakan bahasa Mandailing yang lebih dominan. Oke, saya kembalikanlah kepada moderator, Bu Juni. Baik, terima kasih Ibu. Apakah sudah cukup Ibu untuk pemaparan materinya? Baik, jika dirasa sudah cukup, baik hadirin sekalian, itulah tadi pemaparan materi yang sangat luar biasa dari pemateri pertama kita, yaitu Ibu Elnila Kaniago, dengan judul materi yang dibawakan karakter bahasa Ibu dalam era globalisasi. Sebelum dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, saya akan lanjutkan untuk pemaparan materi dari pemateri kita yang kedua, yaitu dari Bapak Irwan. Kepada petugas dipersilakan untuk share screen CV dari Bapak Irwan. Terima kasih. Izin memulai moderator Saudari Juni nanti. Apakah suara saya bisa terdengar? Sudah Bapak, tetapi sebelumnya saya akan memperkenalkan Bapak terlebih dahulu ya Bapak kepada hadirin sekalian. Oh iya, saya lupa. Silakan, silakan. Kepada petugas saya persilakan. Baik, hadirin sekalian, inilah pemateri kita yang kedua, yaitu nama Dr. Imade Iwan Indrawan Jendra, SSM Hum. Tempat tanggal lahir Denpasar, 30 Mei 1973. Kemudian adapun agama, yaitu agama Hindu. Alamat tinggal Jalan Pulau Adi nomor 27 Denpasar. Kemudian pendidikan yang diraih ataupun pendidikan yang ditempuh oleh pemateri kita yang kedua, yaitu S1 di perguruan tinggi program studi Universitas Warmadewa Sastra Inggris tahun 1996. Kemudian S2 perguruan tinggi program studi tahun 2001 di Universitas Udayana. Kemudian melanjutkan pendidikan S3 di Universitas Udayana Linguistik tahun 2015. Adapun pekerjaan dari narasumber kita yang kedua yaitu dosen di Universitas Debagus Sugriwe Denpasar. Kemudian adapun pelatihan akademi atau profesional yang telah dilakukan, itu yang pertama, BIMTEK Penyusunan Penelitian Hibah Bersaing 2018. Kemudian workshop jurnalistik tahun 2018, BIMTEK Repository 2020, dan yang terakhir yaitu workshop pelatihan auditor mutu internal di Universitas Ide Bagus Sugriwe Denpasar tahun 2021. Kemudian adapun pengalaman kerja. Pengalaman kerjanya yaitu dosen tetap di Universitas Ide Bagus Sugriwe Denpasar. Kemudian asetor BKD UHN Ide Bagus Sugriwe Denpasar 2010 sampai sekarang, dan editor Jasal Politek Negeri Bali 2001 sampai sekarang, dan begitu banyak pengalaman kerja yang diraih oleh Bapak Irwan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baik, tanpa berbasa-basi lebih dalam, marilah kita sambut, yaitu Bapak Dr. Imade Iwan Indrawan Jendra, SSM Hum. Halo Bapak, bagaimana kabarnya Bapak? Ya, terima kasih ya Saudari Juni Anti ya, selaku moderator yang sudah memperkenalkan. Terima kasih kepada panitia Dias Natalis Imbasade juga karena telah mengundang saya untuk berbagi ilmu, pengetahuan dalam acara ini, webinar ya. Ketua Panitia Nilma Aisyah, terima kasih sudah mengundang. Juga Presiden Imbasadi, Ibu Ardani Endraswari. Ya, terima kasih Ibu.
dan juga Saudari Nurmansyah. Yang saya hormati juga pemateri pertama tadi, Ibu Elnia Caniago. Dari, kalau tidak salah, mohon maaf Ibu kalau saya salah, Universitas Geraha Nusantara, Padang. Kepada moderator, mohon maaf ini masalah teknis. Apakah saya bisa langsung share slide-nya? Inggih, bisa nih ke Bapak. Baik, mohon izin ya. Karena kadang-kadang ini tidak bisa muncul seperti itu, jadi mungkin saya harus, tapi mudah-mudahan kali ini bisa. Ya, apakah bisa terlihat ini slide-nya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik, sudah Bisa bisa, ya? Bapak. Baik, saya mulai ya. Jadi waktu yang diberikan 30 menit, saya kira ini akan kurang dari 30 menit. Materi yang saya sajikan hari ini adalah, saya beri judul Bahasa Bali Era Digital. Mungkin agak tidak persis seperti yang diharapkan disampaikan oleh panitia. Jadi saya memaparkan secara makro saja, secara umum, kondisi bahasa Bali pada era digital saat ini ya. Ada yang menyebut era milenial dan sebagainya. Nah, ini pertanyaannya adalah, apakah bahasa Bali kami ini di sini tergolong sehat atau sekarat? Seperti itu. Mohon maaf, ini agak leksikon yang saya gunakan agak mungkin bagi sebagian terlalu keras, gitu ya. Baik, sebelum kita memaparkan bahasa Bali, nah ini kondisi bahasa-bahasa di dunia ya. Ada sebagian bahasa yang tergolong super sehat menurut saya ya. Jadi saya istilahkan super sehat, yaitu yang pertama, mungkin sebagian sudah pernah mendengar atau tahu, yaitu bahasa Cina. Itu jumlah penutur aslinya saja tidak terhitung mereka yang bisa menggunakan bahasa tersebut sebagai bahasa kedua atau bahasa asing ya. Jumlah penutur aslinya saja 1 miliar. 1 miliar 300 juta sekian. Jadi tergolong sebagai bahasa yang super sehat. Bahasa di dunia yang paling banyak jumlah penuturnya. Kemudian yang kedua bahasa Spanyol dengan jumlah penutur asli sekitar 460-an. Kemudian yang ketiga bahasa Inggris dan seterusnya ya. Ada keempat bahasa Hindi, kemudian bahasa Arab, bahasa Bengali, ini digunakan di India kalau tidak salah, Portugis dan seterusnya. Jadi bahasa-bahasa ini karena jumlah penutur bahasa aslinya begitu banyak, saya golongkan sebagai bahasa yang sehat. Jadi aman-aman sekali. Ya. Nah, bagaimana dengan bahasa-bahasa yang sekarat di dunia ini? Di Amerika sendiri, ya negara Amerika, itu tercatat ada 82 bahasa yang dikategorikan kritis atau sekarat. Di Brasil itu ada 45. Nah, di sini menariknya di Indonesia yang konon ada sekitar 700 bahasa, ya. Kita memiliki 700 bahasa di Nusantara ini, bahasa Nusantara ya. Itu ada 32 itu yang tergolong kritis, sekarat, ya. Nah, apakah bahasa misalnya yang tadi Ibu Elnia Caniago misalnya bahasa ibunya mungkin bahasa sana Padang atau apa Tapanuli tergolong ini, nah itu menarik untuk dikaji ya. Saya kira bahasa Jawa misalnya salah satu bahasa daerah yang paling banyak penuturnya di Indonesia ini, saya kira aman-aman saja ya. Setahu saya bahasa Sunda jumlah penutur aslinya jauh lebih banyak dengan jumlah penutur asli bahasa Indonesia itu sendiri. Baik, jadi itu perbandingan sekilas gambaran terkait bahasa yang tergolong super sehat di dunia saat ini, ya, era digital ini, dan yang tergolong kritis atau sekarat. Nah, sekarang bagaimana pertanyaannya dengan bahasa Bali kita? Bahasa Bali kami di sini. Apakah tergolong sehat atau kritis sekarat, ya? Nah, kondisi bahasa Bali saat ini, jumlah penutur bahasa Bali kami asli ini
itu diperkirakan antara paling sedikit 1 juta, paling banyak 3,5 juta. Nah, ini berdasarkan penelitian survei tahun sudah cukup lama, sekitar mungkin lebih dari 10 tahun lalu. Jumlah penutur bahasa Bali kita ini sangat perlu ditelusuri kembali. Apakah masih di kisaran angka tersebut atau sudah jauh berbeda? Yang kedua, bahasa Bali kita itu bisa kita anggap sehat. Bahasa Bali kami ini kita bisa anggap sehat karena kami memiliki aksara, sistem penulisan ortografi tersendiri. Ini sangat membantu suatu bahasa untuk menjadi memiliki tingkat pertahanan yang tinggi. Banyak bahasa di dunia ini tidak memiliki sistem penulisan. Bahasa Inggris sendiri tidak memiliki sistem penulisan ya. Tapi syukurnya bahasa Jawa misalnya, bahasa Cina ya di luar sana itu memiliki sistem penulisan. Nah, konon bahasa yang memiliki sistem penulisan seperti ini itu modal untuk bisa tetap bertahannya itu cukup bagus. Kemudian yang ketiga, bahasa Bali kami mendapat perhatian yang luar biasa dari pemerintah ya. Tidak hanya dari pemerintah saat ini, tapi sebelumnya juga perhatian terhadap bahasa Bali tersebut luar biasa ya. Jadi misalnya kita pemerintah mencanangkan bahwa bulan Februari ini sebagai bulan bahasa Bali. Kemudian ada hari berbahasa Bali, yaitu hari Kamis, berbahasa dan berbusana Bali, itu dicanangkan oleh pemerintah. Kemudian juga ada Pergub, Peraturan Gubernur tahun 2016, bahkan sudah pemerintah daerah Bali sudah mengangkat penyuluh-penyuluh bahasa Bali yang dipekerjakan di tiap daerah di Bali ya. Kemudian ada Pergub tahun 2018, yaitu tentang perlindungan dan penggunaan bahasa dan aksara Bali ya. Nah, di masyarakat sendiri ini perhatiannya cukup bagus ya. Karena banyak masyarakat sudah memanfaatkan media teknologi ya, digital, sosial media untuk ikut melestarikan bahasa Bali itu ya. Ini contohnya misalnya ada lomba website beraksara Bali, kemudian ada semacam poster-poster seperti ini yang menggunakan bahasa Bali. Kemudian ada digitalisasi lontar, ya. Ini salah satu program penyuluh bahasa Bali kalau saya tidak salah. Dan juga banyak video-video di YouTube ya, yang memang menggunakan media bahasa Bali sebagai media komunikasinya. Kemudian sudah cukup lama di Bali itu ada koran berbahasa Bali. Kemudian siaran berbahasa Bali di televisi TVRI Bali. Kemudian ada lomba-lomba juga. Nah, ini salah satu contoh foto yang saya tampilkan di slide ya. Bulan Bahasa Bali tahun 2020 itu di desa-desa semua sebagian besar menyelenggarakan ini ya. Kemudian ada juga lagu pop Bali yang cukup tinggi diminati ya di tengah remaja Bali. Ini contohnya yang sempat populer, Jun Bintang misalnya, salah satu penyanyi pop Bali yang banyak diminati dengan lagunya, ini judulnya Sing Sabara. Nah, kemudian ada juga program studi pendidikan bahasa Bali di tingkat magister, itu kami sudah punya di Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Subriwa. Bahkan kalau tidak salah sekarang sudah angkatan ke berapa ya? Mungkin ke-7 atau ke-8 seperti itu. Meskipun jumlah mahasiswanya tidak terlalu banyak, tapi setidaknya kita sudah punya media, sarana untuk ikut melestarikan bahasa Bali. Nah, ini saya kira gambaran secara umum kenapa bahasa Bali itu bagi sebagian orang dianggap cukup sehat. Nah, sebagian yang lain seringkali mengatakan bahwa bahasa Bali itu sebetulnya sudah mulai masuk tahap kritis atau sekarat ya. Yang pertama yang sering disampaikan adalah karena mengalami masalah regenerasi penutur. Ya. Bahkan salah satu guru besar di Universitas Udayana beberapa tahun lalu pernah memprediksikan tahun 2040 nanti bahasa Bali ini sudah ditinggalkan, alias sudah tidak ada 2040.
bisa kita catat bersama apakah prediksi ini benar nantinya tahun 2040, sekitar mungkin kurang dari 20 tahun lagi. Kemudian baru-baru ini juga salah seorang pejabat di Bali, ya, Kadisbud Provinsi Bali, pernah mengatakan bahwa penutur berbahasa Bali kini jumlahnya kurang dari 1 jiwa. Nah, ini berarti perlu mendapat perhatian. Penurunan, pergeseran yang sangat drastis, ya. Yang tadinya sekitar 3,5 juta, saat ini bahkan ini tahun 2011 bahkan saya kutip, ya, tinggal 1 juta jiwa. Nah, mereka yang memahami ini menganggap bahasa Bali kami saat ini itu sudah masuk pada tahap sekarat. Kemudian seandainya kita telusuri di masyarakat, saya sendiri merasakan bahwa bahasa Bali saat ini mengalami penyempitan ranah pemakaian, ya. Jadi pada ranah-ranah tertentu saja bahasa Bali itu masih aktif digunakan, ya. Terutama seperti dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan tradisi, ya. Tradisi Bali, budaya Bali yang beragama Hindu terutama, dan itu pun terutama di pedesaan, daerah-daerah di luar kota Denpasar. Nah, selebihnya itu bahasa Bali yang digunakan itu sudah mengalami ancaman. Ini paling tidak sebagian orang menganggap seperti itu, sehingga bahasa Bali kemungkinan sudah tidak sehat lagi. Nah, yang ketiga, ini sangat jelas bahwa di tingkat pendidikan formal, di sekolah misalnya, maupun di tingkat perguruan tinggi, pembelajaran bahasa Bali dan jurusan studi program studi bahasa Bali ini jelas kurang diminati, ya, kurang diminati. Nah, seringkali kami mendengar dari mahasiswa kami yang mungkin melaksanakan praktikum atau memang sudah berstatus guru, itu bahwa ketika melakukan pembelajaran bahasa Bali di sekolah, ini minat siswa itu sangat rendah, ya, kurang perhatian dan sebagainya. Ini apakah benar seperti itu? Dan yang jelas demikian yang sering kita dengar, ya. Begitu juga kalau dijadikan patokan jumlah mahasiswa yang memilih kuliah di jurusan program studi bahasa Bali, baik itu tingkat S1 maupun magister yang ada di Universitas Hindu Negeri di Bawuslu, ini sangat rendah. Jauh menurun ketika dibandingkan ketika program studi magister bahasa Bali itu awalnya dibuka, ya, sekitar tahun 2012 kalau tidak salah. Jadi jumlah mahasiswa sangat jauh menurun. Nah, apakah ini menunjukkan bahwa memang benar bahasa Bali kami ini sudah memasuki tahap yang kritis, ya, sekarang? Nah, ada yang mengatakan ini mungkin disebabkan karena materi pembelajaran, metode, dan pendekatan yang digunakan oleh para pendidik, pengajar bahasa Bali itu, termasuk dosen-dosen itu, kurang diperbarui, ya, masih sangat bersifat tradisional. Nah, ini nanti bisa kita diskusikan lebih jauh bagaimana pandangan adik-adik, mungkin juga dari narasumber yang lainnya. Baik, saya kira itu saja apa yang bisa saya sampaikan. Memang sengaja tidak saya buatkan banyak slide ini karena saya berharap kita lebih banyak diskusi, ya. Jadi tidak hanya satu arah. Mohon maaf pada panitia, itu saja yang bisa saya sampaikan tampilkan di slide hari ini. Waktu sekarang saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak Irwan atas pemaparan materi yang sederhana, tetapi mungkin ini merupakan materi yang sangat luar biasa, ya, bagi kita semua. Baiklah, jika Bapak sudah rasa cukup untuk pemaparan materinya, untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab kepada peserta dari webinar kali ini yang ingin bertanya kepada salah satu pemateri ataupun kedua pemateri kita. Saya persilakan untuk raise hand dan juga bisa memberikan pertanyaannya dengan cara diketik pada kolom chat dengan format nama, kepada siapa pertanyaan ditujukan, dan pertanyaan yang akan ditanyakan.
Baik, kepada peserta yang ingin bertanya, saya persilakan. Baik, mungkin beberapa penanya masih berpikir pertanyaan apa yang akan ditanyakan ya kepada kedua narasumber kita, mengingat tadi pemaparan materinya sangat jelas dan juga sangat menarik dari kedua pemateri kita. Mungkin di sini saya selaku moderator ingin bertanya kepada pemateri kita yang pertama, yaitu Ibu Elnila Kaniago. Apakah diperbolehkan ya Ibu? Baik, jika diperbolehkan, izinkan saya untuk bertanya kepada Ibu Elnila Kaniago sebagai pemateri kita yang pertama. Nah, tadi telah dipaparkan oleh Ibu sendiri mengenai bahasa Ibu yang merupakan, bisa dikatakan bahwa bahasa Ibu itu merupakan bahasa yang istimewa. Nah, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari ya Ibu, saya melihat di lingkungan sekitar, remaja yang cenderung menguasai atau lebih menggunakan bahasa ibunya dalam media komunikasi itu sering dibilang ya tidak update ataupun tidak terpengaruh dan juga tidak menguasai teknologi sekarang ini. Nah, bagaimana tanggapan Ibu terkait pernyataan tersebut? Saya akan menjawab mengenai pertanyaan mengenai bahasa daerah yang sering digunakan, apalagi di era globalisasi yang sekarang, ya kan? Apakah itu baik atau tidak? Sekarang yang pertama kalau kita mengingat kembali, budaya itu perlu dilestarikan. Kemudian teknologi juga perlu dikembangkan. Nah, sehingga menurut saya sebagai moderator pertama, dengan penggunaan sehari-hari bahasa daerah di dalam lingkungan atau di dalam kampus atau di dalam sekolah, sebetulnya harusnya bahasa daerah itu dikembangkan hanya di lingkungan saja. Jangan sampai ke daerah kampus atau ke daerah sekolah, kalau menurut saya. Nah, kenapa demikian? Karena kita menggunakan keseharian dalam sekolah itu menggunakan bahasa Indonesia, sehingga anak-anak yang di daerah pedalaman bisa mengerti bahasa Indonesia. Jangan di sini kami kan, kalau daerah pedalaman sana ada namanya Suhom, Pagaran, itu lebih jauh lagi di daerah terpencil lah. Itu setiap hari menjelaskan menggunakan bahasa daerah, bercerita dengan menggunakan bahasa daerah, itu akan membuat anak itu kurang memahami bahasa Indonesia. Sehingga dia kurang mampu nanti ketika ingin belajar bahasa Indonesia, itu lebih kurang atau lebih kurang minat, kurang menguasai, bahkan dia saya rasa tidak pandai untuk berbahasa Indonesia. Jadi dia setiap hari, karena setiap hari berbahasa Batak, setiap hari di keluarga bahasa Batak, di sekolah juga bahasa Batak, akhirnya si anak ini kurang paham bahasa Indonesia. Itu di daerah terpencil kendala daripada penggunaan bahasa daerah tanpa adanya penggunaan bahasa Indonesia. Nah, jadi memang budaya itu perlu kita kembangkan, tapi si anak ini juga kita gunakan, perlu kita ajarkan dengan bahasa-bahasa lain sehingga tidak menutup kemungkinan si anak ini bisa membuat kreativitas atau lebih berinovatif sehingga bisa menjalankan atau bisa mewujudkan mimpinya di mana saja. Jangan hanya dengan bahasa bangga dengan hanya dengan penggunaan bahasa daerah saja. Mungkin itu yang dapat saya tambahi.
kepada moderator, saya kembalikan. Baik, terima kasih Ibu. Jawaban yang sangat luar biasa sekali ya, dan tentunya sesuai dengan fakta kita di kehidupan sehari-hari. Baik, kepada Iya. peserta yang lain, jika ada pertanyaan, saya persilakan untuk menanyakannya kepada kedua pemateri kita hari ini. Baik, di sini sudah ada dua penanya yang raise hand, yaitu ada Ardani dan juga Sayu Puturate. Mungkin saya persilakan terlebih dahulu kepada Kak Ardani ya. Kepada Kak Ardani, saya persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Mbak Juni untuk kesempatannya. Mungkin saya akan menanyakan ke kedua narasumber. Yang pertama itu untuk Pak Iwan. Nah, kemarin itu waktu Sarasehan di Undipsa, kita kira-kira berkunjung ke pura yang ada di Singaraja. Nah, itu dijelaskan memang bahwa mungkin ini agak sedikit dari materi, tapi mungkin berkesinambungan dengan materi yang disampaikan Pak Iwan. Nah, di situ dijelaskan sama salah satu istilahnya itu penjaga pura tersebut bahwa dulu itu sempat kontroversi akibat ada salah satu tokoh politik yang mengklaim bahwa dia itu memiliki diberikan tanda marga kehormatan tentang pura tersebut. Nah, dari Bali itu kan kita sering istilahnya itu tidak jauh berbeda dengan Mada seperti Ikomang, Wahyu Gede seperti itu. Nah, tapi pada saat itu masyarakat Singaraja sendiri menolak dan tidak setuju dengan klaim yang dilakukan oleh salah satu tokoh politik tersebut. Nah, dalam perkembangannya, dalam budaya Bali sendiri ini, apakah memang dalam bahasa daerah tersebut, dalam kasus tersebut bisa dikatakan berkurang ya Bapak? Karena Bapak tadi menyampaikan bahwa bahasa Bali ini mulai sekarat. Padahal ada salah satu peristiwa itu yang mana mereka itu mempertahankan budayanya. Seperti itu Pak Iwan. Lalu untuk Ibu Elnila yang saya tadi dengar dari ceritanya bahwa terkadang kalau orang Batak lagi cerita mungkin karena logatnya itu disalahpahami ya Bu. Nah, seperti yang kita ketahui setiap bahasa daerah kan memiliki ciri khas masing-masing dan tidak semua orang itu akan istilahnya menerima dengan logat tersebut. Belum lagi sekarang kan istilah maraknya anak-anak ada toxic relationship, ada toxic pertemanan yang mana kadang itu juga berasal dari kata-kata yang menyinggung. Nah, bagaimana caranya menyambungkan meskipun logat itu akan menjadi ciri khas antara satu sama lain, Ibu, dari kesinambungan bahasa daerah antar suku, apalagi di Imbasadi sendiri juga sering akan diadakan seperti istilahnya pertemuan temu budaya Nusantara dan Sarasehan yang mana semua mahasiswa dari beberapa univ dari pulau yang berbeda itu berkumpul seperti itu, Ibu. Baik, apakah sudah cukup Mbak Ardani untuk pertanyaannya? Baik, jika sudah cukup, saya persilakan kepada pemateri kedua, yaitu Bapak Imade Iwan Indrawan untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Silakan Bapak. Baik, pertama terima kasih kepada saudari moderator, kepada saudari Ardani ya, Endria Suwari ya. Ini Presiden Imbasadinya bukan? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebetulnya saya ingin berdiskusi ya. Jadi saya tidak tahu persis apa peristiwa atau latar belakang pertanyaan tadi yang disampaikan. Kalau tidak salah itu menyebutkan di salah satu pura ya di Singaraja ada, mohon diluruskan ya Saudari Ardani, jika saya salah memahami pertanyaannya, itu ada seorang tokoh politik yang memberikan gelar atau nama Bali seperti itu yang kemudian diprotes. Apakah seperti itu? Benar, Bapak. Oke. Jadi menurut saya sejauh yang saya
pahami dan ketahui, di Bali ini masalah nama itu bagian depan dari unsur nama kami di Bali itu etnis Bali itu memang itu digunakan secara turun temurun. Jadi kalau katakanlah nama saya Made seperti itu, jadi di kalangan etnis Bali kita mengetahui bahwa memang berasal dari keturunan, kalau mungkin di tempat lain, di etnis lain itu marga ya. Jadi kalau di kami itu wangsa istilahnya. Jadi ada marga, kalau tidak salah di Sumatera itu juga ada, di Sulawesi ada marga istilahnya. Itu salah satu penanda marga itu, kalau di kami wangsa istilahnya itu, bagi orang Bali itu diletakkan di depan. Kalau mungkin di suku lain itu di belakang mungkin ada, kalau tidak salah mohon maaf Ibu, Elnila Caniago mungkin ada Caniago dan sebagainya itu. Kalau di Jawa kalau tidak salah di Kraton ya ada di depan Raden Apar. Nah di Bali kami juga menggunakan sistem penamaan seperti itu. Jadi ada unsur nama-nama orang Bali yang memang diletakkan di bagian depan. Itu menunjukkan wangsa, istilah kami itu wangsa. Jadi dari keturunan apa? Silsilah leluhurnya dahulu berasal dari apa? Di Cina itu kan ada marga juga ya. Bagi keturunan Cina itu ada marga. Mereka bisa saling mengenali, oh ini masih jauh hubungan saudara kami dengan orang ini. Nah, dengan itu lebih dekat itu karena pada nama-nama orang Cina itu ada unsur yang memang digunakan untuk menandai keturunan itu. Nah, di Bali bagian depan itu Komang, Made, Ketut, Ida Bagus, Ida Ayu. Ini ada Sang Sayu ya, hostnya Sayu itu adalah bagian dari sistem penandaan marga itu ya. Nah, dari sana kita akan tahu bahwa yang bersangkutan berasal dari marga apa, wangsa apa. Nah, jika bagian itu kemudian digunakan atau diberikan begitu saja, saya kira akan terjadi protes, tidak setujuan ya. Dan itu beberapa kali dalam penelitian yang pernah saya buat untuk disertasi saya itu memang terjadi. Sebagian warga menolak karena tidak jelas dari mana datangnya, kenapa yang bersangkutan bisa menggunakan marga itu. Padahal setahu mereka, unsur nama yang menandakan marga itu seharusnya tidak digunakan oleh yang bersangkutan. Nah, contoh yang terakhir itu di salah satu desa di Cemagi, itu bahkan ada kelompok-kelompok masyarakat itu yang satu kelompok masyarakat yang kami di Bali sebut Banjar begitu, itu dikucilkan hanya karena beberapa kakak di Banjar itu tiba-tiba menggunakan nama seperti itu, unsur nama di depannya itu yang menurut sebagian warga masyarakat yang lain itu tidak jelas, artinya tidak tepat. Nah, jadi kalau boleh saya simpulkan, dalam sistem penamaan ini pun sebetulnya kalau itu kita katakan sebagai bagian dari pelestarian bahasa Bali, memang cukup kuat, masih bertahan ya. Jadi berdasarkan penelitian disertasi saya, ya kebetulan memang tentang sistem penamaan orang Bali, itu masih relatif kecil orang-orang yang mencoba meninggalkan sistem tata nama orang Bali itu. Misalnya, sebagian orang tua saat ini tidak lagi menggunakan unsur bagian depan itu. Jadi anak-anaknya langsung diberi nama misalnya, kalau ambil contoh nama saya, langsung diberi nama Iwan Indrawan begitu. Tidak ada Made, Ketut, Dayu dan sebagainya. Nah, ketika saya telusuri, kenapa orang tua bersangkutan tersebut memberi nama anaknya tidak lagi dengan unsur nama seperti itu, yang bagi sebagian orang itu kan menandakan kita sebagai orang Bali ya. Selain di kalangan intern orang Bali sendiri itu menandakan kita dari wangsa apa, dari marga apa. Nah, jawabannya beragam. Ada alasan politis, alasan ekonomis dan sebagainya itu ya. Ada alasan kepercayaan dan sebagainya. Jadi menurut saya kalau dilihat dari penggunanya untuk menamai seseorang, di sana bahasa Bali kita masih sangat kuat. Meskipun sudah ada beberapa kasus yang
menunjukkan bahwa sistem penamaan itu sudah mulai ditinggalkan dengan berbagai alasan. Saya kira demikian. Terima kasih. Kembali lagi kepada Saudari Ardani ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iwan Indrawan. Jawaban yang sangat luar biasa sekali ya. Dan juga ini menambah pengetahuan bagi kita semua. Nah, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Elmila Niago untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Mbak Ardani. Dipersilakan Ibu. Mohon maaf Ibu Elmila, mikrofon dalam keadaan off. Terima kasih kepada moderator. Sudah bisa didengar? Ya, Jadi sudah di bisa sini, Ibu. intonasi bahasa Batak itu memang suaranya itu keras ya, keras dan kuat. Nah, karena setiap wilayah atau daerah itu pasti memiliki suatu karakter atau suatu budaya yang berbeda-beda. Memang kalau daerah Batak ini dengan intonasi yang keras bukan hatinya yang keras atau hatinya yang sekeras dengan suaranya, bukan, hatinya memang lembut. Akan tetapi sebagai orang Indonesia, kita Indonesia dengan berbagai budaya, makanya budaya itu berbeda-beda, ada budaya Bali, ada Batak, Padang, dengan intonasi berbeda-beda. Bagaimana kalau kita bergaul dengan orang Padang, sementara orang Mandailing itu juga kuliah di daerah Padang, gitu ya. Banyak di daerah kami itu kuliah di Padang, kuliah ke Jakarta. Bagaimana dengan mereka? Itulah yang dikatakan dengan persatuan. Nah, jadi kalau misalnya orang Batak sudah di daerah Bali, bukan berarti hilang daerah Bataknya. Nah, tetap dia bisa tetap ada bahasa ibu, tapi dia bisa beradaptasi dengan bahasa Indonesia. Itulah gunanya bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Akan tetapi logat ini yang tidak bisa dipisahkan dari suatu daerah. Contohnya logat dari orang Batak. Nah, ketika ngomong, oh ini sudah orang Batak ini. Jadi kalau kita ngomong dengan orang Batak, jangan mudah sakit hati. Bukan artinya kalau ngomongnya keras itu membentak. Sementara kalau di daerah-daerah lain, kalau keras mungkin membentak ya deh ya. Tapi kalau kami dengan suara keras, itu bukan membentak, tapi memang logatnya demikian. Jadi kalau menurut saya, dengan adanya perbedaan budaya ini membuat kita menjadi suatu persaudaraan. Persaudaraan yang tak bisa dipisahkan. Bukan karena perbedaan budaya kita jadinya berbeda. Jadi sebagai seorang Ardani, kalau bertemu dengan kawannya orang Batak, oh berarti kamu karakternya begitu karena budaya kamu memang begitu. Jadi kalau misalnya dia ngomongnya itu belak-belakan, kemudian ngomongnya juga kuat, sementara Ardani ini bukan suku Batak, kok kaget, sakit hati, oh itu enggak ya. Jadi harus bisa, kita itu memang harus bisa beradaptasi dengan kawan-kawan. Dimanapun kita berada, pasti kita harus beradaptasi karena kita tahu kita satu Indonesia ini dengan bermacam-macam daerah, bermacam-macam budaya, dan bermacam-macam kebiasaan, dan harus saling menghormati. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu atas jawaban dari pertanyaan Mbak Ardani Indriaswari. Di sini sudah ada lagi penanya, yaitu ada Sayu Puturati. Untuk itu kepada Sayu Puturati, saya persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya.
Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Ini saya ingin bertanya kepada Pak Iwan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Saifi Turaki. Kebetulan Pak Iwan ini dosen saya di HN yang pernah mengajar saya satu mata kuliah pengantar linguistik. Swastiastu Pak Iwan, izin untuk bertanya nih. Pertanyaan saya, Bagaimana cara Bapak untuk meningkatkan eksistensi bahasa daerah khususnya bahasa Bali dan mengajak anak-anak generasi muda sekarang ini untuk mendalami bahasa Bali dan mau bergabung di jurusan bahasa Bali? Dan apakah dengan cara digitalisasi budaya, contohnya seperti bulan Februari ini diadakan bulan bahasa Bali, banyak sekali perlombaan digitalisasi seperti membuat komik bahasa Bali, komik aksara Bali, dan fotografi dengan caption bahasa Bali itu bisa menuju bahasa Bali, atau apakah bisa hal tersebut menjadi suatu hal yang bisa mendorong bahasa Bali menjadi bahasa yang sehat dan tidak sekarat lagi. Sekian dari pertanyaan saya, terima kasih. Baik, terima kasih Sayu Futurate atas pertanyaannya. Kepada Bapak Iwan, apakah pertanyaannya sudah bisa didengar dengan jelas, Bapak? Ya, sudah. Terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih moderator Junianti dan pada saudari Sayu ya. Jurusan seperti yang saya sudah sampaikan tadi pada saat presentasi, jurusan bahasa Bali kami itu memang jika dibandingkan dengan mahasiswa di jurusan yang lain itu jauh sekali jumlah peminatnya. Ya. Artinya lulusan lulusan SMA ya, sekolah menengah atas di Bali itu rendah sekali minatnya untuk melanjutkan studi di jurusan bahasa Bali, baik itu yang pendidikan maupun non-pendidikan. Sebagian besar kalau dilihat dibandingkan dengan jurusan bahasa Inggris misalnya, kebetulan memang saya juga ditugaskan mengajar di jurusan bahasa Inggris, itu jauh sekali. Di tingkat S1 misalnya, itu bisa perbandingannya jurusan bahasa Inggris satu angkatan 7 kelas, jurusan bahasa Bali 1 kelas. Dan satu kelasnya itu pun jumlah mahasiswanya sedikit sekali, kurang dari 10 dan sebagainya. Sedangkan di bahasa Inggris itu bisa 20 lebih. Dan itu bisa dicatat dari tahun ke tahun tidak banyak berubah. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan minat lulusan SMA itu kuliah di jurusan bahasa Bali? Nah, kalau dari kacamata bidang sosiolinguistik kebetulan yang memang saya tekuni, itu memang ada yang menjelaskan bahwa itu terkait dengan sikap pembelajaran bahasa. Ya. Nah, sikap pembelajaran bahasa itu ada dua, diteorikan seperti itu, sikap pembelajaran yang instrumental dan sikap pembelajaran yang integratif. Yang instrumental itu mengatakan bahwa seseorang itu berminat mempelajari suatu bahasa jika hanya sebatas bahasa itu dijadikan sebagai instrumen, alat. Ketika alat itu bisa mengantarkan atau membantu yang bersangkutan untuk mencapai tujuannya, maka berhentilah dia akan belajar bahasa itu. Atau dengan kata lain, jika bahasa itu tidak dilihat bisa dijadikan sebagai alat untuk mencapai keinginannya, maka dia tidak akan mempelajari bahasa itu. Nah, ini namanya sikap pembelajaran yang instrumental. Ya. Nah, saya lihat bahasa Bali ini sejauh ini tidak bisa dilihat atau dipercayai sebagai alat untuk mencapai tujuan dari masyarakat, sebagian besar masyarakat Bali saat ini ya, baik itu orang tuanya maupun lulusan SMA itu sendiri. Mungkin saja orang tuanya memang tidak menyarankan anak-anaknya untuk kuliah di jurusan bahasa Bali karena kaitannya bahasa Bali tidak bisa dijadikan instrumen, alat. Misalnya untuk nanti mendapatkan pekerjaan, mendapatkan uang dan sebagainya, atau berkomunikasi dengan di tengah masyarakat yang sekarang lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris.
Jadi kalau lebih baik Anda belajar bahasa Inggris atau bahasa Indonesia sehingga lingkup komunikasi Anda lebih luas. Ada kemungkinan seperti itu pandangan orang tua dan anak-anak itu sendiri. Jadi itu menyebabkan minat lulusan SMA untuk masuk ke jurusan bahasa Bali itu kecil. Ya. Nah, bagaimana dengan sepak terjang pemerintah kita yang saat ini sudah banyak menyelenggarakan lomba dan sebagainya itu? Saya kira itu sangat positif. Ya. Ada kemungkinan lebih baik lagi kalau misalnya pemerintah atau perguruan tinggi itu bisa menyediakan beasiswa bagi mereka yang ingin kuliah di jurusan bahasa Bali ya, diberikan uang saku dan juga SPP dibebaskan gratis. Ya. Yang kedua, saya juga pernah sampaikan dalam sebuah seminar nasional ya, ada baiknya di tingkat perguruan tinggi itu tidak hanya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang diwajibkan. Ya. Sejauh ini hanya 2 bahasa itu yang diwajibkan. Jadi mahasiswa di jurusan kedokteran harus belajar bahasa Indonesia, bukan? Bahasa Inggris juga. Mahasiswa di jurusan teknik juga harus belajar bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Bagaimana jika bahasa daerah di tempat perguruan tinggi itu juga diharuskan di tingkat perguruan tinggi, diwajibkan. Ya. Nah, sini sudah pernah saya sampaikan di seminar Bahasa Ibu di Udayana waktu beberapa tahun lalu. Salah satu strateginya adalah mewajibkan mata kuliah bahasa daerah bagi jurusan apapun di perguruan tinggi. Nah, dengan demikian peminat lulusan SMA untuk masuk kuliah di jurusan bahasa daerah itu akan tinggi karena mereka berpikir nanti saya akan bisa jadi dosen mengajar bahasa daerah saya di tingkat perguruan tinggi. Tidak hanya menjadi guru di SMA, SMP yang sudah banyak itu, tapi di perguruan tinggi pun saya bisa jadi dosen nanti. Karena meskipun dia kuliah di jurusan, katakanlah di jurusan komputer begitu, mereka tetap wajib belajar bahasa daerah. Minimal 1 semester. Ya. Seperti mereka wajib belajar bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, saya kira. Nah, kalau ada strategi seperti ini, disetujui, mungkin dibuatkan aturan dan sebagainya itu, minimal kita bisa mulai di Bali ini, semua perguruan tinggi di Bali ini mewajibkan mahasiswanya untuk kuliah mendapatkan mata kuliah minimal 2 SKS bahasa Bali begitu, minimal 2 SKS di semester awal. Nah, ini akan banyak orang nanti kuliah di jurusan bahasa Bali, ingin jadi dosen, ya, ingin jadi dosen. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Saudari Sayu Puturati. Mudah-mudahan harapan-harapan kita sebagai orang yang melestarikan, memperhatikan bahasa daerah ini, paling tidak suatu saat nanti ya bisa didengar. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak. Baik, terima kasih kepada Sayu Puturate yang telah bertanya pada pemateri kedua kita, yaitu Bapak Imade Iwan, dan juga terima kasih kepada Bapak Made Iwan yang telah menjawab pertanyaan dari penanya kita, Sayu Puturate. Kepada teman-teman sekalian yang masih ingin bertanya kepada salah satu ataupun kedua pemateri kita, saya persilakan untuk raise hand dan juga bisa mengirimkan pertanyaannya pada kolom chat. Baik, di sini sudah ada pertanyaan yang masuk pada kolom chat, yaitu atas nama Amanda Ningtyas yang ingin bertanya kepada pemateri pertama kita, yaitu Ibu Elnila. Pertanyaannya,
Bagaimana pengaruh bahasa ibu terhadap perkembangan bahasa anak secara umum ya Bu? Nah, bagaimana untuk Ibu Elnila? Apakah mau langsung dijawab Ibu? Terima kasih. Baik, Saya silakan langsung Ibu. jawab. Di sini ada dari pertanyaan Amanda Ningtyas ya. Nah, di Ya. sini bagaimana pengaruh bahasa ibu terhadap perkembangan bahasa anak secara umum? Nah, yang pertama yang kita perlu ketahui, bahasa ibu itu adalah bahasa daerah seorang anak. Jadi, apakah itu berpengaruh secara umum kepada si bahasa anak? Ya, berpengaruh seperti yang saya contohkan tadi. Apabila dilakukan sehari-hari, maka perkembangan si anak hanya mengetahui bahasa ibu itu saja. Makanya kalau misalnya di daerah kami itu bahasa ibu dengan bahasa daerah Mandailing, maka akan berpengaruh terhadap bahasa yang kedua. Apakah itu bahasa kedua? Bisa bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya. Jadi bahasa daerah yang dikembangkan itu harusnya juga dikembangkan juga bahasa kedua, yaitu bahasa Indonesia. Jadi secara umum dengan menggunakan logat-logat penggunaan bahasa daerah setiap hari, si anak lebih menguasai bahasa tersebut. Jadi menurut saya bahasa daerah itu bisa berpengaruh positif dan juga berpengaruh negatif. Yang pertama, pengaruh positifnya yaitu perkembangan daerah tersebut. Dengan menggunakan bahasa daerah, suatu budaya, maka si anak ini bisa mengetahui budaya-budaya yang ada di daerah tersebut. Bisa penggunaan bahasa tersebut. Tapi yang segi negatifnya, apabila si anak tidak diajarkan dengan bahasa yang kedua, hanya dengan bahasa daerah saja, kemungkinan anak ini tidak akan bisa maju ke wilayah tertentu yang penggunaannya itu membutuhkan bahasa kedua, yaitu bahasa Indonesia. Sehingga anak-anak yang di daerah terpencil pegunungan itu akan takut masuk daerah perkotaan, atau mungkin takut masuk ke daerah yang lain. Misalnya dia hanya tahu bahasa ibu saja, bahasa Jawa saja, maka dia akan takut ke daerah Batak karena dia hanya menguasai bahasa daerah Jawa. Jadi itu sangat berpengaruh sehingga dia tidak mampu untuk penggunaan bahasa yang lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ibu atas jawaban dari pertanyaan yang telah ditanyakan oleh peserta webinar kita pada hari ini. Kemudian di kolom chat telah ada lagi penanya yang bertanya dari Putu Dema Septia Reditya dari Uniksa, ingin bertanya kepada kedua pemateri kita ya mengenai hal apa yang menjadi penyebab utama bahasa daerah yang sering dianggap hal remeh di kalangan anak muda zaman sekarang. Mungkin saya berikan waktu untuk menjawab yang pertama kepada Bapak Iwan Indrawan, mungkin bisa ditanggapi ya Bapak. Silakan Bapak. Baik, terima kasih sekali lagi moderator. Nanti mohon izin mendahului Bu Elnila Caniago untuk menjawab. Baik, saya kira memang seperti yang saya tampilkan di slide tadi, ada anggapan terutama di daerah-daerah luar kota, itu bahasa daerah sebetulnya masih kuat digunakan ya. Minimal sejauh yang saya ketahui tentang bahasa Bali. Tapi di kota-kota ini karena ada pengaruh dari bahasa Indonesia, pergaulan memang juga sudah multi etnis, kemudian ada juga unsur terkaitan dengan rasa modernisme ya, gengsi dan sebagainya itu ini menyebabkan bahasa daerah kita, bahasa Bali ya minimal ini ya,
juga perlu mendapat perhatian yang lebih serius ke depannya ini. Nah, penyebabnya tentu saja seperti yang saya sampaikan tadi itu adanya sikap, ya. Sikap kita terhadap bahasa itu tidak positif atau minimal kurang positif, ya. Nah, apa yang menyebabkan kita membangun sikap seperti itu? Ya karena melihat bahasa itu hanya sebatas sebagai fungsinya hanya sebatas sebagai instrumen atau alat untuk pergaulan atau alat untuk mencari nafkah misalnya. Ini jelas dapat kita lihat khususnya bagi mereka yang memilih misalnya untuk kuliah di jurusan bahasa Inggris. Kenapa mereka memilih kuliah? Karena mereka melihat bahasa Inggris itu bisa menjadi alat yang tepat untuk mencari nafkah, mencari kerja, cari uang kasarnya. Ya. Sedangkan bahasa daerah kita belum bisa memberikan jaminan seperti itu. Nah ini tentu saja dalam keseharian, komunikasi keseharian berpengaruh ya. Karena mereka belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Indonesia sebagainya, sehingga otomatis ketika menjadi orang tua itulah yang sikap itulah yang diturunkan kepada anak-anaknya ya. Ada faktor seperti itu ya, melihat fungsi bahasa itu sebagai alat untuk mencari nafkah. Karena untuk hidup ya bagaimanapun juga kan kita perlu bekerja. Nah, saya pernah membaca di salah satu artikel majalah National Geographic, itu salah satu suku di daerah perbatasan Cina dan Rusia, itu ada sekelompok penutur, masyarakat penutur yang bahasanya kalau tidak salah namanya bahasa Tuva. Ya. Bahasa Tuva ini hanya digunakan saat ini kurang lebih dari 100.000 penutur aslinya. Nah, orang tua penutur bahasa Tuva ini justru tidak menginginkan anak-anak mereka untuk menggunakan atau mempelajari bahasanya sendiri. Jadi orang tuanya sendiri mempunyai sikap, yuk kalau mau kerja besok mau hidup, pelajari bahasa Inggris, pelajari bahasa Mandarin seperti itu. Ini bukan saya ya, penelitian yang mengatakan yang kebetulan hasilnya saya baca di majalah National Geographic. Jadi penutur bahasa generasi tuanya itu sendiri mempunyai sikap, silakan you tinggalkan bahasa kita, bahasa Tuva itu, yang penting kamu hidup, bahasa kita mati enggak apa. Dibandingkan Anda belajar bahasa tapi Anda enggak bisa hidup, bahasa kita hidup, tapi Anda enggak bisa cari uang, enggak bisa hidup. Untuk apa terus? Nah, lebih baik Anda yang hidup dengan belajar bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan sebagainya, silakan tinggalkan saja bahasa kita, yang penting Anda hidup. Tetap bisa hidup seperti itu. Nah, apakah di kalangan kita di sini sudah mulai ada muncul sikap seperti itu? Saya kira gejalanya ada ya. Kenapa orang mendorong untuk belajar bahasa ini, bahasa itu, tapi melupakan bahasa daerah? Mungkin itu penyebabnya. Saya tidak mengatakan apakah sikap itu baik, benar, salah, tapi saya hanya ingin memaparkan demikian sepertinya kenyataannya. Ya. Demikian jawaban saya. Saya kembalikan waktunya. Terima kasih penanya dan moderator. Baik, terima kasih Bapak Mbak atas tanggapannya. Kemudian selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Elnila Saniago untuk menanggapi pertanyaan dari Putu Demas. Silakan Ibu. Baiklah, terima kasih. Nah, di sini bahasa daerah itu dianggap remeh, sementara bahasa asing itu dianggap suatu keistimewaan. Yang pertama penyebabnya itu di daerah kami itu adalah adanya internet yang membuat suatu budaya semakin terpengaruh, semakin menipis. Contohnya dengan tutur-tutur penggunaan bahasa asing. Untuk memanggil seorang ibu, Uma, itu harusnya dipanggil Uma gitu. Sekarang sudah Mam, ayah, dad gitu ya. Kemudian itu membuat suatu bahasa daerah kita itu semakin lama semakin hilang. Kata misalnya untuk pemanggilan tulang itu paman. Di daerah kami panggil tulang itu
tulang gitu ya, itu adalah paman, adiknya mama kita. Sekarang sudah banyak sekali manggil om, udah bahasa-bahasa lain, uncle, gitu. Itu membuat suatu daerah atau wilayah kami, khususnya daerah Mandailing itu perlu pelestarian kami di Universitas Geraha Nusantara. Jadi anak-anak di situ, anak-anak mahasiswa, itu saya ajari tentang budaya-budaya yang ada di daerah Tapanuli Selatan, Tortor, Marga, kemudian kebudayaan yang lain, sehingga suatu daerah itu atau kami di sini khususnya dalam mata kuliah sastra daerah Tapsel dapat memberikan peluang kepada anak-anak untuk melestarikan dan mengetahui budaya-budaya yang ada di Mandailing, sehingga mereka lebih mencintai asal usul mereka. Itu yang pertama dilakukan. Kemudian yang kedua itu penelitian tentang suatu daerah kami. Misalnya kalau bahasa, kami sering melakukan penelitian apa pesan dari Tortor. Karena kan ada tarian-tarian dari Batak gitu kan. Itu ada lagu-lagunya. Apa pesan moralnya dari sana? Jadi itu kami gali sesuai dengan bahasa Indonesia, pesan moralnya. Jadi itu kami lihatkan juga mahasiswa sehingga dapat membantu mereka mengenali budaya kembali, sehingga dapat mencintai daerah Tapanuli Selatan kembali daripada budaya-budaya asing yang sangat berpengaruh sekarang kepada anak-anak remaja. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Elnila atas tanggapannya. Mungkin ini di kolom chat ada pertanyaan lagi. Kita akan tambah satu penanya lagi ya. Di sini sudah ada Diana Nabila yang bertanya kepada Ibu Elnila. Pertanyaannya, mengapa saat ini banyak orang tua muda yang langsung mengajarkan bahasa kedua, yaitu bahasa Indonesia, bukan mengajarkan bahasa daerah terlebih dahulu kepada anaknya? Padahal bahasa Indonesia akan lebih mudah dipelajari karena bahasa pengantar dalam pembelajaran di sekolah adalah bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa daerah hanya diajarkan 2 pertemuan dalam seminggu di sekolah. Baik Ibu Elnia, apakah bisa ditanggapi? Oke, terima kasih. Jadi di sini ada pertanyaan dari Diana. Sekarang orang tua muda-muda itu pasti pertama mengajarkan bahasa Indonesia. Lebih banyak sekarang sedikit-sedikit mengajarkan bahasa Indonesia tanpa memberikan terlebih dahulu bahasa ibu atau bahasa daerah. Sehingga bahasa kedua dianggap hal pertama, bahasa pertama dianggap yang kedua. Sebetulnya itu karena era globalisasi yang sekarang yang sedang kita bahas ini. Karena sekarang kan era digital, era internet. Jadi banyak pengaruh-pengaruh yang positif dan negatif terhadap orang tua. Terutama yang pertama kepada budaya-budaya yang harusnya kita ketahui itu menjadi tidak perlu. Dalam hal tata krama, bahasa, itu tidak perlu lagi. Yang terpenting si anak ini diajari supaya image-nya itu tinggi bahasa Inggris. Kenapa tidak ada les bahasa Batak? Tidak ada? Pasti tidak ada. Yang ada itu bahasa Jerman. Apabila anaknya itu les bahasa Jerman, bahasa Mandarin, bayar berapapun pasti mau. Kalau kenapa tidak bahasa Batak? Karena tidak dianggap penting suatu budaya itu. Padahal memang kita terlahir dari suatu budaya yang pertama kali. Jadi sebetulnya kalau bahasa pertama itu menjadi bahasa dasar untuk seorang anak dalam pengembangan
barulah kita bahasa kedua sehingga dia tahu nanti budaya-budaya yang ada di daerah. Itu menurut saya, ya. Nah, saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ernila atas tanggapannya. Mungkin demikian tadi sesi diskusi kita dengan kedua narasumber yang sangat luar biasa memaparkan materi pada hari ini mengenai bahasa ibu di era modern ini ya. Nah, sebelum saya mengakhiri webinar pada hari ini, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan webinar yang telah kita laksanakan. Kenapa bahasa ibu? Karena seperti sosok ibu, bahasa daerah kita memiliki keistimewaan di setiap daerah. Kemudian ada pun fungsi dari bahasa ibu yaitu sebagai lambang kebanggaan di suatu daerah, alat perhubungan dalam komunikasi, sarana pendukung budaya daerah. Bahasa ibu ini bahasa pertama yang dikuasai ataupun yang dikenakan kepada manusia sejak mereka lahir. Kemudian faktor pembeda dari bahasa ibu yaitu intonasi, gaya bicara, dan makna kata yang berbeda di setiap daerahnya. Bahasa daerah ini khususnya di Bali telah mendapat perhatian dari pemerintah sebagai upaya untuk melestarikan bahasa daerah. Semestinya kita sebagai remaja di era modern ini harus mau dan mampu untuk melestarikan bahasa daerah yang kita miliki agar eksistensinya tetap terjaga di era globalisasi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya selaku moderator. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata yang kurang berkenan dalam saya memandu acara webinar kali ini. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua pemateri kita. Ada Ibu Ernila Kaniago MPD dan juga Bapak Imade Iwan Indrawan yang telah meluangkan waktunya pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih Ibu dan Bapak. Dan untuk selanjutnya saya tutup dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam budaya. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, hadirin yang kami hormati, demikian tadi webinar nasional yang sangat luar biasa dan kami mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber dan moderator kita pada hari ini. Acara dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat secara simbolis kepada kedua narasumber dan moderator. Sertifikat narasumber akan diserahkan oleh Presiden Imbasadi dan sertifikat moderator akan diserahkan oleh Ketua Pelaksana Webinar pada hari ini. Baik, untuk itu kepada petugas di Mohon maaf kepada pembawa acara kita, Sayu Kuturati. Apakah suaranya? Oh iya, mungkin mohon bisa maaf. diulangi ya karena tadi terpental. Ya, mohon maaf tadi ada kendala jaringan. Saya persilahkan kepada Mbak Ardani dan juga Nurma untuk menyerahkan sertifikat narasumber secara simbolis dan juga sertifikat moderator. Silahkan. Baik, sebelum itu saya meminta bantuan untuk panitia, untuk operator agar bisa share screen terlebih dahulu. Kepada panitia. Baik, mungkin bisa saya backup. Berikut kami dari ingin mengucap
Kami dari panitia ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kedua narasumber kita yang luar biasa pada sore menjelang malam hari ini. Kalau di waktu Indonesia Barat masih sore, tapi untuk rekan-rekan yang di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur mungkin sudah malam. Terima kasih kepada Ibu Elnila Kaniago dari Universitas Graha Nusantara Padang Sidimpuan yang berkenan untuk menjadi narasumber dalam webinar kebahasan kami yang mana merupakan salah satu serangkaian dari Dies Natalis Imbasadi yang ke-30 serta untuk memperingati Hari Bahasa Ibu Internasional. Berikut sertifikat ini kami berikan sebagai narasumber dengan tema karakter bahasa ibu di era digitalisasi. Monggo diterima Ibu. Terima kasih. Lalu tak lupa juga untuk narasumber kita yang kedua ada Pak Iwan dari Universitas Hindu Negeri I Bagus Sugriwa Denpasar. Terima kasih untuk wawasannya, untuk pengetahuannya juga. Terima kasih ya Pak Iwan. Semua berikut kami berikan sertifikat ini sebagai simbolisasi dari bentuk rasa terima kasih kami dan teman-teman panitia karena berkenan menjadi narasumber di kegiatan webinar kami kali ini. Terima kasih Pak Iwan, terima kasih Bu Elila. Monggo diterima ya Bu, Pak. Dan selanjutnya silakan kepada Nurma Aisyah untuk sertifikat moderator secara simbolis. Kepada petugas disilakan. Halo. Mohon maaf dikarenakan ada kendala. Kepada Mbak Juni mohon maaf karena ada kendala dan kesalahan teknis, jadi belum bisa untuk menyerahkan secara simbolis sertifikatnya. Nanti kami dari panitia akan menyerahkan sertifikatnya melalui WhatsApp. Tidak, Kak Sayu. Silakan dilanjutkan. Demikian serangkaian acara webinar nasional kali ini. Kami segenap panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah hadir dalam webinar ini. Tidak lupa, kami mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak berkenan di hati para hadirin sekalian. Akhir kata kami tutup dengan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya. Salam kebajikan. Salam budaya. Diingatkan kembali kepada seluruh peserta webinar untuk mengisi link presensi yang telah disediakan oleh panitia webinar pada kolom chat Zoom. Disilahkan.